Kelemahan skuad Garuda yang patut dibenahi di Piala AFF 2024. Skuad Garuda makin berkembang, Tom Haye beri saran tak terduga. 4 pegawai Garuda hebohkan Vietnam. Tiru timnas Indonesia, Cina ajukan 5 naturalisasi sekaligus. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tiru timnas Indonesia, Cina ajukan 5 naturalisasi sekaligus. Naturalisasi sebenarnya bukan program yang baru di dunia olahraga termasuk sepak bola. Kegemilangan coba diraih oleh timnas Indonesia dengan proyek besar ini. Dan terbukti secara kualitas dan prestasi, perlahan tapi pasti, timnas Indonesia mengalami peningkatan. Mungkin hal ini pula yang coba diinginkan oleh timnas Cina. Karena seperti yang kita tahu, sepak bola Cina sendiri memang diwartakan tengah mengalami kemunduran beberapa waktu belakangan. Kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun juga tidak istimewa. Kini untuk meningkatkan daya saing, timnas Cina dikabarkan berencana naturalisasi 5 pemain jelang lawan timnas Indonesia. Salah satunya ada pemain ex-Manchester United. Diketahui timnas Cina sendiri masih menyisakan 4 laga lagi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pertandingan itu akan mempertemukan Cina dengan skuad Garuda. Sementara itu Cina kini masih terdapat di dasar klasemen sementara grup C. Mereka mengemas 6 poin sama seperti timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menduduki posisi 3 hingga ke-5 berurutan. Mengingat persaingan berlangsung ketat di grup C ini, sehingga Cina pun masih punya kans lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka pun mempersiapkan diri lebih matang, dan untuk melakoni 4 laga sisa di grup C ini, Cina akan menaturalisasi 5 pemain. Mereka adalah Ryan Raposo, Christopher Cheng, Oscar Mbaritu, Serginho, dan Tahith Chong. Nama Tahith Chong sendiri pun menjadi sorotan besar. Pasalnya sang pemain diketahui pernah bergabung dengan Manchester United. Hal itu tepatnya terjadi pada musim panas 2016. Winger berusia 25 tahun itu bergabung ke Manchester United dari Akademi Feyenoord Rotterdam. Lalu akankah rumor ini benar terjadi? Jika bisa menaturalisasi ke-5 pemain itu, Cina tentunya berharap bisa tampil lebih moncer demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda makin berkembang, Tom Haye beri saran tak terduga. Skuad Garuda mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datang sebagai kuda hitam, Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga klasemen dan membuka peluang lolos ke putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi pun juga membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam hal ini, pemain diaspora Tom Haye menjelaskan bahwa kondisi timnas Indonesia saat ini berbeda. Ia menilai sudah banyak peningkatan di timnas Merah Putih. Sebelumnya, skuad Garuda cukup puas saat bisa mengimbangi permainan lawan saat sudah berada di kancah Asia. Perlahan Sintayong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman. Pemain Almer City ini pun melanjutkan, salah satu yang paling terlihat adalah aspek mentalitas skuad Merah Putih. Meski akan menghadapi lawan yang kuat, mereka tidak gentar dan tetap optimis untuk meraih kemenangan. Menurutnya ini cukup krusial karena ada kepercayaan diri tinggi saat mereka datang ke lapangan. Ini juga jadi lompatan besar dan harus terus dipertahankan oleh semua pemain. Di lain sisi, supporter pun juga memiliki percaya kepada semua pemain akan memberikan segalanya di lapangan. Hal itu pun juga memberikan dorongan besar kepada setiap performanya. Sama seperti Haye, Calvin Verdong pun juga merasakan hal yang sama. Dia menilai bahwa performa skuad Garuda kini harus bisa terus dipertahankan. Hal itu menjadi modal penting saat mereka datang di semua pertandingan saat ini. Kelemahan skuad Garuda yang patut dibenahi di Piala AFF 2024. Pertama, pengalaman di level internasional. Pengalaman bermain di level senior internasional bisa menjadi titik lemah pertama yang dimiliki timnas Indonesia. Praktis hanya beberapa pemain yang pernah merasakan atmosfer Piala AFF ini, seperti Asnawi Mangkualam, Arhan, Hoki Caraka hingga Muhammad Ferrari. Sementara mayoritas pemain lain belum punya pengalaman bermain di level senior. Faktor pengalaman ini tentu bisa menjadi hal yang bikin performa Indonesia tidak maksimal.
Tetapi dengan kombinasi pemain-pemain berpengalaman dan sentuhan magis Sintayong, diharapkan faktor ini bisa diatasi dengan performa konsisten. Yang terpenting adalah mental bertanding dapat dijaga, sehingga tidak akan gentar siapapun lawannya. Kedua, lini pertahanan. Dari penjaga gawang sampai pemain belakang, timnas Indonesia mayoritas diisi oleh pemain-pemain kurang berpengalaman. Penjaga gawang misalnya diisi oleh Cahyo Supriyadi yang berpotensi jadi pilihan utama dan belum pernah bermain di timnas senior. Begitu juga dengan dua kiper lainnya seperti Dava Fasya dan juga Erlangga Setio. Sementara untuk bek tengah, praktis hanya Muhammad Ferrari yang berpengalaman bermain di timnas senior setelah Hafner dipastikan absen. Sementara untuk bek sayap, masih ada Asnawi dan Pratama Arhan. Dengan komposisi pemain lini belakang rentan jadi titik terlemah timnas Indonesia, harapannya tentu pemain-pemain muda yang terbiasa bermain di tim utama level klub bisa membawa performa impresifnya di tim nasional. 3. Lini tengah. Jika di lini tengah depan masih terdapat pemain-pemain yang bisa bergabung dengan timnas Indonesia macam Rafael Struijk dan Hoki Caraka, lini tengah Indonesia di Piala AFF 2024 ini pun bisa dikatakan kurang kuat. Dengan absennya Ivar Jenner, praktis hanya Marcelino yang sangat terbiasa bermain di timnas Indonesia. Jika Marcelino dimatikan permainannya, lini tengah yang harus jadi penghubung ke lini depan pun berpotensi kekurangan tajinya. Meski begitu, pemain-pemain muda musim ini bermain reguler di klub macam Arkan Fikri dan Rehan Hanan pun diharapkan bisa menjadi penyeimbang di lini tengah. Selain itu, hadirnya Victor Detan yang tampil cukup apik musim ini bersama PSM Makassar pun juga diharapkan bisa menjadi sosok pembeda di timnas Indonesia. 4. Punggawa Garuda hebohkan Vietnam. Meski turun dengan mayoritas skuad muda dan dikombinasikan dengan beberapa pemain senior, nyatanya pasukan STY untuk Piala AFF kali ini cukup disegani dan dianggap cukup ngeri. Hal ini tercermin dengan media Vietnam Tan Dien yang mewaspadai 4 pemain skuad merah putih yang dinilai bisa merepotkan timnas Vietnam. Media lawan menyebutnya bak dewa. Mereka adalah Asnawi, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Muhammad Ferrari. Memang bukan tanpa alasan, Asnawi sendiri sempat membuat Vietnam kalah di Piala Asia 2023 awal tahun ini. Ia membuat gol lewat penalti memastikan kemenangan 1-0. Asnawi tercatat sebagai pemain paling senior di timnas Indonesia saat ini, di mana usianya 25 tahun dan memegang 46 caps di tim Garuda. Lalu Pratama Arhan yang juga dinilai selalu merepotkan Vietnam dengan lemparan-lemparannya. Bek Suwon FC itu disebut begitu merepotkan di SEA Games 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino pun juga masuk dalam daftar pemain yang berbahaya bagi Tan Dien, di mana pemain Oxford United itu menjadi sorotan usai tampil apik saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi, di mana ia memborong 2 gol kemenangan merah putih. Terakhir ada bek Muhammad Ferrari juga disebut palang pintu tangguh timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta itu sempat merobek gawang Vietnam di SEA Games 2023 kemarin, yang memastikan tiket final ketika itu. Kampanye pun dinilai membuat timnas Indonesia bertabur pemain berbahaya, meski minim pemain keturunan yang dibawa. Karena sejauh ini memang hanya Rafael Struijk yang dibawa Sintayong ke Piala AFF 2024.